Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal alasan kita servis itu apa? Servis rutin. Alasan kita servis rutin itu apa? Ya, soalnya sekarang ini ya orang berpikir bahwa servis rutin itu solusi segalanya. Kalau sebelumnya penulis bahas soal kemampuan mekaniknya, terus eh, eh, apa istilahnya, alasan dari bengkel itu nyuruh kita servis rutin, dari apa, mekanisme pelaksanaannya. Jadi sebelumnya penulis sudah secara skeptis sekali menjelaskan bagaimana kemampuan dari yang nyervis, terus bagaimana servis itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya, ada yang malah nggak dikerjakan. Iya, motornya penulis ini contohnya cuma dibersihkan filter itu, bahkan terakhir gak dibersihkan filternya, cuma dicas tok. Itu nilainya 80.000, ngantrinya lama lagi. Terus di Honda ya pengalamannya buruk. Servis itu cuma membebani konsumen tok, disuruh ganti filter, ganti busi, padahal ya belum waktunya. Dari skill, biaya, waktu servis itu istilahnya gak tepat guna lah. Nah, sekarang penulis ingin bahas dari alasan kita untuk servis itu apa. Kita bandingkan dari ya kejadian-kejadian lah ya. Ya ini sekaligus juga ya yang video sebelumnya, mengingatkan video sebelumnya bahwa servis itu bukan obat mujarab. Jadi ada yang berpendapat kan bahwa kalau motor bermasalah itu pasti kurang servis. Kalau motor jarang diservis pasti bermasalah. Jadi ada keyakinan bahwa servis itu bikin motor awet, gak rusakan, dan bisa bikin apa ya, pokoknya lali kabeh. Pokoknya motornya lebih awet kalau diservis rutin gitu ya. Kalau yang ngomong gini ini adalah orang yang baru pertama kali punya motor, penulis maklum. Tapi kalau yang ngomong gini adalah orang yang sudah lama punya motor, penulis ya jadi merasa aneh. Masa nggak sadar sih? Nggak sadar apa penyakitnya motor itu ada hubungannya dengan servis. Kayak penyakit barusan ini, penyakitnya motor-motor yang baru-baru ini. Apa karena kurang diservis sehingga motornya jadi bermasalah? Alasan ini loh ya yang perlu ditekankan ya. Kita harus jeli gitu loh, menghubungkan antara ya penyakit-penyakit dari motor yang kita punyai dengan servis. Apa benar kalau servis itu bisa mencegah motor mengalami penyakit seperti yang kita pernah
alami di motor kita gitu. Ini yang wah, harusnya jadi inget gitu loh. Pernah punya catatan sejarah apa? Ada masalah apa motornya? Suspensinya nggak enak, dipakai daldul. Apa gara-gara kurang diservis? Enggak lah ya. Wong namanya servis itu wis gak nyentuh suspensi sama sekali. Masih pun yang depan sekalipun, walau itu misalnya karena oh ini mas apa butuh ganti oli, butuh ganti seal, apa itu karena kurang diservis? Jawabannya adalah tidak. Masalah apa lagi yang biasa muncul kalau pas motor-motor itu? Bannya oblak depan atau belakang, jadi goyat-giut gitu. Apa karena motornya kurang diservis? Enggak. Ban depan kleot itu enggak ada hubungannya dengan servis. Servis itu tidak membenarkan, tidak menyeting ban apa atau ya bearingnya ban gitu, enggak ada. Rem enggak pakem apa hubungannya dengan servis? Enggak juga. Kalau rem zaman dulu yang rem tromol mungkin oh karena nggak disetel, tapi sekarang kan remnya cakram ya kebanyakan. Kalau rem nggak pakem bukan salah kurang diservis. Apalagi ya motornya ngadat, sulit menyala. Apa karena kurang diservis? Ya nggak mesti juga ya. Karena penulis pernah mengalami filter udara sangat kotor, water banget wis. Ya maklum, berapa belas ribu kilometer nggak pernah diservis. Apa mesinnya mati? Ya, enggak, masih normal-normal aja, masih jalan ya. Enggak sampai bikin rusak kalau filter kotor itu. Misalnya waktu dipakai geol apa uh, akselerasi nyendat terus motor tiba-tiba nggak bisa jalan gitu ya. Jadi kadang waktu dipakai jalan nyendat ada bunyi cek 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 krosak krosak. Apa itu apa bisa dicegah kalau motornya sering diservis? Enggak juga. Biasanya itu adalah beltnya putus, motor matic sama sekali nggak bisa jalan. Apa itu bisa dicegah kalau servis rutin? Kalau di bengkel resmi enggak. Seringnya enggak ya. Ya apalagi ya ini kalau kita yang melakukan servis itu pindah-pindah bengkel ya. Kalau yang bengkelnya setia kadang masih diingat, oh mas ini waktunya ganti belt gitu ya. Kadang sekali ya. Karena ya nggak dicatat sih, nggak ada catatan servis ya. Soalnya kalau dicatat dan dilaporkan ke pusat, bisa jadi catatan buruk untuk bengkelnya ya, apalagi kalau bengkel resmi. Karena ya yang kecatat itu tiap kali ganti servis, ganti busi, ganti filter, karbon clean, yang biayanya untuk itu semua wis 200.000 sendiri. Sisanya adalah misalnya 50.000 ongkos servisnya, ongkos diskon ya dalam tanda kutip, karena sudah narik banyak untuk dari lain-lainnya, dari keuntungan jual partnya. Ya, yang 50.000 itu adalah untuk pegang-pegang klakson, lampu rating dicek kiri kanan nyala dan enggak gitu, dibaltin oh bisa bunyi ya.
Dan walau remnya cakram dikasih oli ya, tuas remnya mbuh kayak opo. Kalau yang masih pakai kawat wajar lah, kawatnya dikasih oli. Ini remnya cakram juga dikasih oli kayak opo. Terus kita bahas yang agak parah-parah. Contoh yang terkenal kalau dari sisi PCX 160, kulan rembes, jadi cairan kulan rembes dari pompanya itu apa karena salah kurang diservis? Ya enggak. Suspensi bunyi-bunyi jadi geredek-geredek apa karena salah karena kurang diservis? Ya enggak. Bodi mengap, klotak-klotek apakah karena kurang diservis? Ya enggak. Apalagi ring piston macet apakah karena kurang servis? Ya enggak. Jadi ring piston macet itu penyakitnya rupanya agak jarang terjadi, tapi ada. Ringnya macet jika kompresi bocor, motor nggak bisa lari, paling cuma 60, dan olinya merebes cepet habis. Terus olinya juga bensin juga ngocor ke ruang oli juga. Itu bisa parah itu kalau dibiarin, bisa baret gak karu-karuan. Selain masalah itu, oh iya, kalau CVT kelotak-kelotak bunyi keras gitu ya, kalau lagi stasioner gitu, apa karena kurang diservis? Enggak. Mesin bergetar, sangat bergetar, apakah karena kurang servis? Enggak. Tutup bensinnya sulit buka, kalau yang ini katanya banyak yang kena ya, yang NMAX, Aerox, PCX, ADV itu katanya kena semua. Kadang sulit dibuka untuk bensin nih. Apakah itu karena kurang servis? Enggak juga. Ada kasus kulan habis, apakah karena kurang diservis? Enggak. Pompa airnya, water pumpnya nggak fungsi, apakah karena kurang diservis? Enggak. Bagian belakang bunyi klotak-klotak, bearingnya kocak gitu, apakah karena kurang diservis? Enggak. Apalagi ya yang di NMAX, penyakit ABS-nya rusak. ABS rusak terkenal ya di NMAX ya. Penulis baru tahu versi ABS-nya NMAX itu sering yang rusak ya, karena beli NMAX ini, sebelum beli nggak tahu. Apa itu karena kurang servis? Enggak, itu karena buat spakbornya nggak becus, kena air. Unit ABS-nya kena air karena spakbornya kurang panjang, nggak becus bikin spakbor. Masalah apalagi di NMAX? Oh ya, smart key, kunci smart key-nya itu dol. Apakah karena kurang diservis? Enggak. Apalagi kalau di NMAX, dereng oblak sudah ya, jadi klotak-klotak. VVA oblak juga, apakah karena kurang diservis? Enggak. Jadi penulis ini bingung lah ya, penyakit apa kira-kira yang timbul karena kurang diservis. Barangkali pemirsa tahu penyakit yang terjadi karena kurang diservis, silahkan sebutkan. Ini dengan asumsi bahwa pemiliknya ini tahu caranya ganti oli ya, tahu
bahwa ganti oli itu eh, bukan sesuai rekomendasi pabrikan atau bengkel resmi, tapi sesuai dengan kualitas oli yang dipakai. Jadi kalau lagi pas pakai oli jelek ya ganti olinya cepet, kalau pas pakai olinya bagus ya ganti olinya bisa lebih lama dari rekomendasi pabrikan. Ini asumsinya itu. Motor nggak pernah diservis tapi cuma ganti oli tok wis masih sak filter dia dijarno ae masih filter CVT, filter apa filter udara, filternya intake, juga filter oli sekalian wis sak umur urip gak tahu ganti sampai 3 tahun lah anggap aja. Motornya cuma ganti oli secara kontinu, pakai oli yang layak pakai dan dengan periode yang layak juga, kekentalannya sesuai juga sesuai Indonesia. Kira-kira apa penyakitnya motor itu? Boros jangan dibilang penyakit, itu wis karakteristik motor injeksi sekarang. Kalau motor makin berumur makin boros itu wajar, itu bawaan motor injeksi, jangan samakan motor karbu. Ban aus ya ganti, jelas pemiliknya bisa tahu sendiri kapan gantinya ban. Kampas rem ganti normal, pemiliknya pasti bisa nengeri lah ya. Apalagi yang sering konsumtif itu, bensin, oli, kampas rem, kayaknya itu ya. Nah, anggap kalau pemiliknya ini rajin melakukan itu, terus nggak pernah buka filter, nggak pernah ganti filter apapun, nggak pernah servis, apa kira-kira yang rusak? Apa ayo? Rasanya sulit ya ngomong, penulis sama sekali nggak punya ide kira-kira apa gitu kerusakan yang bisa terjadi. Karena ya rasanya kerusakan yang sekarang ini terjadi itu, satu adalah cacat pabrik, dua adalah cacat rekomendasi pabrik. Hanya cuma dua itu ya. Jadi rekomendasi pabrik, yang cacat dari pabrik itu ya seperti misalnya ya itu kulan rembes, ring piston macet, terus gredek. Oh ya, gredek itu bukan karena jarang diservis bisa terjadi, tapi karena ya bawaan desain motor ya nggak bisa nyalakan pemakai motornya ya. Kalau sampai nyalakan pemakai motornya itu ya sebenarnya pabriknya yang nggak bisa ngerti cara pakainya konsumen. Jadi cara pakai konsumen itu ya wis kayak ngono, masa pabriknya nggak bisa antisipasi. Tahu konsumennya lek gas mesti gaspol, awal-awal mesti gasnya gede ya. Gimana caranya lah biar awet? Kenapa kok harus ridernya yang menyesuaikan diri?
Ada juga sih kayak kasusnya Honda PCX 160 sudah nggak ngeredek, tapi lain lagi lek wis habis macet-macet, kalau berhenti motornya nggak mau nyala lagi karena ceket kampas koplingnya. Problemnya sih sama, problemnya bikin selip kampas koplingnya. Cuma yang pertama selip kampas koplingnya menyebabkan penyakit. Nah, untuk yang kedua yang pertama selip kampas kopling menyebabkan geledak, yang kedua selip kampas kopling menyebabkan overheat, kampasnya jadi menempel. Wah, lambat. Motornya lambat, makin lama makin lambat. Penulis pingin pakai margarin tapi di rumah nggak ada. Jadi intinya itu servis itu pertimbangkanlah apa untungnya bagi kita. Jangan kita memikirkan apa untungnya bagi dealernya, bagi Hondanya. Pikirkan apa untungnya melakukan servis rutin bagi kita. Karena banyak penyakit-penyakit itu yang bukan karena nggak diservis rutin. Servis rutin itu apa istilahnya? Kayak jadi keluar uang tapi nggak nggak optimal gitu loh. Buang-buang duit sebagian besar. Harusnya ganti filter misalnya setahun sekali, ini malah 2 bulan sekali ganti, kan malah habis-habis uang banyak. Busi juga gitu, katanya busi umurnya puluhan ribu kilometer, tapi kok per 2000 kilometer diganti apa gak gendeng ya. Intinya itulah ya, apa yang bisa membuat motor kita awet kalau sering di servis rutin. Kegiatan servis rutin itu apa sih? Yang sering dilakukan itu biasanya ya cas aki. Terus tapi nggak semua yang melakukan cas aki. Kayak di Honda itu kayaknya nggak dicas akinya. Walau ada juga yang melakukan, tapi ada yang nggak melakukan. Terus apalagi harusnya ya cek kesehatan mesin. Ada yang pakai cara elektronik, ada yang pakai cara manual, seperti misalnya lihat lampu ratingnya nyala atau enggak, lihat lampu remnya nyala atau enggak. Sesuatu yang sebenarnya pemiliknya sendiri pun harus tahu ya, masa lampu rem aja enggak tahu nyala atau mati gitu ya. Lampu depannya dicek nyala atau mati, klaksonnya dicek lampu nyala atau mati. Kalau bengkel yang bagus pasti kita akan dengar klakson tin gitu ketika motor kita di servis. Nah, yang nggak melakukan itu banyak juga sih sebenarnya. Biasanya juga tuas rem enteng atau enggak. Terus gasnya throttle-nya enteng atau enggak. Terus apa lagi ya? Kalau yang motor manual cek rantai, kalau motor matic
ya paling cek apa kerenggangan rem belakang. Apalagi ya, kayaknya cuma itu ya. Dan semua itu, oh ya, sama tekanan ban mungkin ya, tekanan ban. Semua itu adalah hal yang bisa dilakukan atau dicermati oleh pemiliknya. Kalau soal oli, ya harusnya dari pemiliknya yang lebih tahu, jangan mengandalkan bengkel, karena bengkel itu ngawur, wis asli ngawur. Oli tinggal separuh, dibiarkan, nggak diomongi ke konsumen. Mas, ini ganti olinya kurang cepet ini, olinya kan jelek, gitu. Nggak berani ngomong gitu. Karena ya produk mereka itu berani ngomong ganti olinya tiap 2000. Jadi walau 2000 km ya malupnya atau AHM MPX2 nya sudah tinggal separuh, mereka cuek. Nggak bisa kita mengandalkan anjurannya mekanik bengkel itu, bengkel resmi ya, nggak bisa, harus dari pemiliknya. Ya intinya yang dilakukan oleh mekanik bengkel resmi ya, setiap kita melakukan servis itu kebanyakan nggak ada hubungannya dengan kerusakan yang bakal dialami oleh motor. Kerusakan seperti roller laher depan rusak, laher setang rusak, bearingnya gear belakang rusak, bearingnya VWA rusak, CVT-nya oblak, CVT-nya bunyi keras, itu nggak ada hubungannya dengan servis rutin. Jadi apa ya, rugi gitu loh servis rutin, habis-habisin duit kok. Ya wes lah, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.